Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Insani dengan NIM B100194443, mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan matkul seminar pemasaran yang berjudul Pengaruh Persepsi Harga dan Persepsi Promosi terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Enervonsi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari judul yang saya pilih tadi. Nah, bisa kita lihat, belakangan ini kebutuhan multivitamin itu sangatlah besar karena di situasi pandemi yang sudah terjadi 2 tahun silam sampai sekarang ini, walaupun yang sudah mulai berjalan normal, masyarakat tetap melakukan banyak kegiatan dan aktivitasnya. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh karena hal itu sangatlah penting agar terhindar dari sakit dalam masa pandemi ini. Perusahaan dari Varia sendiri dihadapkan pada berbagai persaingan produk multivitamin C yang bermunculan, termasuk pesaingnya ada Ester C dan Vitalong C. Dari latar belakang tersebut dapat kita ambil rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu apakah persepsi harga berpengaruh terhadap penentu konsumen dalam menentukan suatu keputusan pembelian produk Enervonse? Dan yang kedua, apakah persepsi promosi berpengaruh terhadap penentu konsumen dalam menentukan suatu keputusan pembelian produk Enervonse? Kemudian, manfaat penelitiannya itu dibagi menjadi dua, di mana ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri, hasil penelitian ini itu diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dalam bidang pemasaran, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan suatu keputusan pembelian produk Enervonse. Kemudian ada manfaat praktis yang dimana dibagi menjadi tiga, yaitu manfaat untuk akademis. Nah, manfaat untuk akademis ini sendiri diharapkan kedepannya ini akan memberikan dampak yang positif dalam ilmu manajemen khususnya dalam bidang pemasaran mengenai pengaruh persepsi harga dan persepsi promosi terhadap penentu konsumen dalam menentukan suatu keputusan pembelian produk Enervonse. Kemudian, manfaat untuk organisasi ini sendiri diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan bahan evaluasi mengenai pengaruh persepsi harga dan persepsi promosi terhadap penentu konsumen dalam menentukan suatu keputusan pembelian produk Enervonse. Dan yang terakhir, ada manfaat untuk masyarakat. Manfaat ini diharapkan kedepannya akan menambah informasi, wawasan, dan kegunaannya dalam hal mengambil keputusan pembelian pada produk Enervonse. Kemudian ada tinjauan teori yang berisikan tentang pengertian pemasaran, pengertian harga, pengertian promosi, dan perilaku konsumen yang dijabarkan oleh Kotler dan Keller. Yang pertama ada pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran ini, menurut Kotler dan Keller, menjelaskan bahwa pemasaran itu suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Kemudian ada pengertian harga, menurut Kotler dan Keller juga, ini menjelaskan harga adalah suatu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. Kemudian ada pengertian promosi. Pengertian promosi ini menjadi bahan inti dalam kampanye pemasaran yang terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek yang dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan. Yang terakhir ada pengertian perilaku konsumen yang dijelaskan lagi oleh Kotler dan Keller yang mengemukakan perilaku konsumen ini adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.
Nah, pada judul proposal ini memiliki kerangka berpikir seperti gambar 2 tersebut, di mana persepsi harga menjadi X1, persepsi promosi menjadi X2, dan keputusan pembelian konsumen menjadi Y. Kemudian dari proposal ini didapati hipotesis sebagai berikut, yaitu H1-nya adalah persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian yang dimana telah diteliti oleh Ihwanul Akbar yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu persepsi harga menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap variabel dependen di mana variabel dependennya yaitu keputusan pembelian. Kemudian, H2-nya yaitu persepsi promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sama halnya yang diteliti oleh Ihwanul Akbar menunjukkan bahwa variabel independen yaitu persepsi promosi ini menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Jenis penelitian proposal ini yaitu dengan pendekatan kuantitatif yang penelitiannya ini mengumpulkan data-data yang ditampilkan dalam bentuk angka. Analisisnya ini menggunakan statistik sehingga mampu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkret, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode pengumpulan datanya sendiri menggunakan kuesioner yang saya lakukan sebagai peneliti dalam proposal ini. Caranya, yaitu saya membuat kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proposal saya, lalu saya sebar melalui Google Form dan diisi oleh masyarakat sekitar. Untuk analisis datanya, saya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji F, uji T dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan program SPSS 22. Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua jenis instrumen. Yang pertama, yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menentukan apakah instrumen yang akan digunakan mengumpulkan data penelitian bersifat reliable atau tidaknya. Reliabilitas akan menunjukkan konsistensi dari hasil pengukuran yang dimiliki oleh instrumen tersebut saat digunakan dalam waktu yang bersamaan maupun di waktu yang lain. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas instrumen menggunakan Cronbach-Alpha. Nilai koefisien reliabilitas terletak pada rentang 0 sampai 1. Nah, apabila semakin tinggi koefisien reliabilitas hingga mendekati angka 1, artinya skala tersebut semakin reliable. Sebaliknya, apabila nilai koefisien tersebut semakin rendah hingga mendekati angka 0, artinya semakin rendah pula tingkat reliabelnya. Uji reliabilitas ini diujikan terhadap 3 variabel penelitian yang saya gunakan, yaitu ada persepsi harga, persepsi promosi, dan yang terakhir adalah keputusan pembelian. Nah, nilai koefisien pada variabel persepsi harga dapat dilihat ada di angka 0,837 dengan jumlah item adalah 4 item. Kemudian, pada persepsi promosi, nilai Cronbach-Alpha-nya adalah 0,816 dengan jumlah item adalah 5. Dan yang terakhir, pada variabel keputusan pembelian, rentang nilai koefisien Cronbach-Alpha-nya berada di angka 0,906 dengan jumlah item adalah 11 item. Yang berarti hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel penelitian yang saya gunakan ini dikatakan reliable karena sangat mendekati angka maksimal dari uji reliabilitas yaitu angka 1. Selanjutnya, untuk jenis instrumen kedua yaitu uji validitas. Validitas merupakan sebuah ukuran untuk memperlihatkan tingkat valid atau tidaknya sebuah instrumen. Hasil yang menunjukkan bahwa nilai V kurang dari 0,6, maka dapat dinyatakan gugur. Dan apabila nilai suatu validitas adalah V lebih besar sama dengan 0,6, maka dapat dinyatakan valid. V yang dinyatakan baik yaitu apabila mendekati 1, yang berarti
Item tersebut dapat mewakili isi secara keseluruhan. Uji validitas ini dilakukan dengan rumus formula Eigen, yaitu V sama dengan sigma S per N C-1. Formula yang digunakan bertujuan untuk menghitung konten validity. Yang pertama, ada uji validitas persepsi harga. Berdasarkan perhitungan validitas pada skala persepsi harga, dapat dilihat bahwa semua item dinyatakan valid yang terdapat 4 jumlah item. Koefisien validitasnya bergerak antara 0,83 sampai 0,91. Selanjutnya ada uji validitas persepsi promosi. Dapat dilihat di tabel di atas, perhitungan validitas skala promosi harga semua itemnya dinyatakan valid dan terdapat 5 jumlah item. Koefisien validitasnya bergerak antara 0,6 sampai 1. Kemudian, untuk uji validitas keputusan pembelian dapat dilihat di tabel tersebut keputusan pembelian semua itemnya juga dinyatakan valid dan terdapat 11 jumlah item. Koefisien validitasnya bergerak antara 0,66 sampai 1. Dengan demikian, semua item pada semua variabel dalam penelitian ini dikatakan valid dan dapat mewakili konstruk yang akan diukur. Selanjutnya, di slide ini akan menampilkan hasil uji F. Uji F sendiri dimaksud untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen, yaitu persepsi harga dan persepsi promosi secara simultan atau sama-sama terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan konsumen. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dapat dilihat dari output SPSS bahwa signifikansi F sebesar 0,000 yang berarti sigma kurang dari 0,05, membuktikan bahwa persepsi harga dan persepsi promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian, F itu menunjukkan hasil 34,886 untuk nilai F tabel adalah 3,09. Maka, F hitung lebih besar daripada F tabel yang berarti menerima H1 dan HO diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya akan membahas tentang hasil uji T, dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel secara individual atau parsial, variabel-variabel independen, yaitu persepsi harga dan persepsi promosi, terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan konsumen, atau menguji signifikan konstanta dan variabel dependen. Hasil perhitungan uji T dapat dikemukakan pada tabel berikut ini. Pada tabel di atas, dari hasil uji T dapat dilihat bahwa persepsi harga dan promosi penjualan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat dilihat dari nilai T hitung yaitu 3,663 lebih besar dari T tabel yaitu 1,985 yang berarti HO dapat ditolak dan H1 diterima. Variabel persepsi harga mempunyai T hitung sebesar 5,003 lebih besar daripada T tabel yaitu 1,985 dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya signifikannya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan adanya pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian, untuk variabel promosi penjualan mempunyai T hitung sebesar 3,807 lebih besar daripada T tabel yaitu 1,985 dan nilai signifikannya sebesar 0,000 yang artinya signifikannya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel promosi penjualan terdapat pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen enervasi. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan.
Dapat disimpulkan berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian tadi, dapat ditarik simpulan bahwa persepsi harga Enervonse mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian konsumen di Surakarta. Promosi yang dilakukan di Surakarta memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian Enervonse. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama kedua variabel bebas, yaitu persepsi harga dan promosi, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Enervonse di Surakarta. Berdasarkan rekapitulasi paling rendah yang ditemukan penulis dari pertanyaan melalui kuesioner, maka penulis menyarankan agar memperpanjang atau membuat suatu periode promosi atau potongan harga yang sifatnya rutin dan dibuat dalam kaitan kegiatan, atau bisa disebut event. Enervonse harus memaksimalkan penawaran potongan harga yang menarik perhatian konsumen agar promosi potongan harga bisa menghasilkan hasil yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.